Kalau ngobrolin soal wisata ke Bali, yang ada dalam benak teman-teman biasanya sih adalah Pantai Kuta ya. Ini yang jadi tujuan utamanya. Nah, seperti apa guys Pantai Kuta? Ayo tonton videonya berikut ini. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Dan guys, ini dia salah satu tempat yang paling favorit ya bagi wisatawan dari mana-mana ya, terutama dari Indonesia ya, nggak ketinggalan ini ya. Kalau jalan-jalan ke Bali biasanya sih yang jadi tujuan utamanya adalah ke Pantai Kuta ya. Makanya nggak heran kalau saya pas masih tinggal di Bali sering melihat banyak wisatawan dari Indonesia ya, terutama dari luar Bali yang suka banget sama Pantai Kuta ya. Nah, nggak tahu ya mereka taunya dari mana, apa dari media sosial atau mungkin tahu dari TV atau mungkin dari internet gitu ya. Nah, yang jelas biasanya sih kalau ada wisatawan yang datang ke sini, datangnya ke Kuta guys ya. Padahal sebenarnya sih kalau kita lihat ya, Kuta itu ada apanya ya? Kalau saya sih cuma pantai ya. Nah, kita lihat aja ya seperti apa pantainya. Nah, kita nyebrang dulu guys. Nah, ini dia, kita bisa datang ke sini kapan saja ya, karena pantai ini terbuka untuk umum dan ini pantainya gratis ya, tidak dipungut biaya, nggak ada tiket yang dipungut gitu guys, karena memang tempatnya itu free ya, bebas gitu. Cuma kalau kita duduk di sini gitu ya, ini kita harus bayar guys gitu guys. Oke, dan untuk saat ini kondisi pantai yang ada di sini ini kurang begitu bagus ya, karena beberapa waktu yang lalu ini informasinya terkena abrasi ya, sehingga pantainya itu jadi lebih ini sih ya, lebih sempit gitu loh ya. Cuma bagian di sini, biasanya bagian pinggir pantai itu agak lebar dikit lah ya. Mungkin kapan-kapan ada pengerukan lagi ya, terus atau mungkin penambahan pasir barangkali ya. Nggak tahu juga sih ya. Yang jelas sih tempat ini sampai daerah sini ini sekarang udah mengecil ya, menyempit maksudnya ya. Oke, kalau sebelumnya ini lumayan lebar guys gitu ya. Dan kalau musim ombaknya itu besar gitu ya, biasanya sih ombaknya itu bisa ini ya, mengikis ini wilayah pantai jadi kayak gini guys ya. Makin ke sana ya, makin ke sini maksudnya ya, bukan makin ke sana. Oke, makin ke sini aja gitu loh guys. Terus kemudian ini juga perlu diketahui guys, kalau mungkin ya Anda jalan-jalan ke Pantai Kuta di musim ada ini ya, ada banjir rob gitu ya. Karena katanya sih di sini pun juga ini ada ombak yang gede gitu, dan kapan itu pernah juga ada angin gede gitu ya, yang mengakibatkan pasirnya itu sampai ke areal Jalan Raya Kuta gitu ya. Oh, jalan Pantai Kuta ya. Kalau Jalan Raya Kuta itu yang ada di bagian jalan raya sana ya. Sana mana gitu loh ya guys ya. Karena ini sebelahnya sini ini jalan pantai. Jadi ini pas di sebelah kanan saya ini ada trotoar, terus kemudian ada jalan rayanya guys. Dan itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang kerja gitu ya, biasanya lewat sini, atau mungkin yang dari wilayah ini bandara atau
mungkin dari wilayah Tuban ya. Tuban itu bukan di Jawa Timur ya. Kalau di daerah Kuta sini juga ada daerah yang namanya Tuban ya, di area bandara. Kalau nggak salah bandara itu juga masuk ke daerah Tuban gitu, yang memisahkan antara wilayah Kuta dengan wilayah Jimbaran. Jadi wilayah ini mungkin karena dekat dengan ini ya, dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, makanya di sini ramai dengan wisatawan ya biasanya gitu lah ya. Tapi kalau untuk saat ini yang saya lihat masih belum begitu normal guys ya. Ini masih banyak didominasi sama wisatawan Nusantara ya. Dan kalau biasanya sih memang juga banyak sih ya wisatawan Nusantara juga mendominasi, cuman jumlahnya juga nggak sebanyak seperti sebelum pandemi. Ya iyalah ya, karena semuanya mungkin terikat sama ini sih, aturan gitu ya. Kalau belum vaksin 3 gitu ya, nah ini harus antigen, dan ini biasanya yang bikin orang-orang itu jadi malas gitu ya. Dan kebetulan saya udah vaksin ketiga, jadi saya bisa masuk ya, tapi tentu aja harus melalui pemeriksaan. Oke guys, ngobrolin soal Pantai Kuta. Pantai Kuta ini merupakan pantai yang bisa dikatakan lebih baru ya daripada Pantai Sanur, karena Pantai Sanur sendiri itu merupakan pantai yang sudah dikenal sejak lama guys ya, sejak ya makanya di sana itu orang-orang bule-bule juga banyak yang dulu pernah ini ya, kalau berwisata ya datangnya ke Pantai Sanur, dan sampai kemudian Pantai Kuta ini ditemukan ya sama sekelompok bule gitu ya, yang kemudian mereka itu berselancar di sini, dan sampai sekitar tahun 1990 mungkin kalau nggak salah ya. Nah itu ada informasi kalau di sini masih sepi ya, yang ramai itu Pantai Sanur ya. Oke, dan lambat laut tempat ini malah menggeser Sanur guys ya. Jadi sekarang Sanur itu sudah tidak seperti dulu lagi yang banyak wisatawannya yang ini ya, dari mancanegara. Dan biasanya sih kalau ada pun itu yang orang-orang asing yang ingin mencari ketenangan ya. Dan biasanya sih karena yang suka tenang-tenang itu adalah orang yang sudah berusia lanjut, makanya wisatawan yang datang ke Sanur berbeda ya dengannya di Kuta. Kalau di Sanur ini biasanya yang sudah ini ya, sudah berumur matang gitu ya. Sementara di sini biasanya anak-anak muda ya, dan kebanyakan sih orang Australia katanya sih gitu. Meskipun yang lainnya juga ada, cuman karena mungkin dekat dengan bandara gitu ya, dan mereka nginepnya itu di hotel di area sini ya, orang Australia kayaknya mendominasi ya. Tapi ya nggak jauh, nggak gitu juga mungkin. Mungkin kadang-kadang juga nggak kayak gitu ya. Tapi jelas ya, karena Bali itu sangat dekat dengan Australia, maka bule-bulenya yang datang ke sini yang mendominasi memang dari beberapa bertahun-tahun itu memang Australia guys ya. Karena ya di sini mungkin makanannya lebih murah ya daripada di Australia ya, meskipun dengan ini kalau dibandingkan dengan ya standar kita sih tetap mahal ya guys ya. Dan ini ya wisatawan yang lainnya yang selanjutnya yang juga banyak menyumbang wisatawannya ke sini adalah orang Jepang gitu ya. Dan belakangan ini yang gencar datang ke sini adalah dari China sama dari India gitu guys. Terus untuk pantainya sendiri di sini kalau menurut saya sih ini lebih ini ya, lebih bagusan di Nusa Dua guys gitu. Kalau saya sih ya, tapi tergantung juga sih ya. Kalau pingin agak tenang dan agak-agak eksklusif itu, kita bisa datang ke wilayah Nusa Dua. Kalau mungkin kita pingin yang rame-rame gitu, bisa di sini aja ya guys ya, karena di sini juga tempatnya
aksesnya itu lebih cepat ya dibandingkan dengan kalau ke Nusa Dua. Tapi kalau menurut saya sih yang bagus tetap Nusa Dua ya. Karena pasirnya itu juga lebih bersih gitu guys dibandingkan dengan di sini. Dan ini juga sempat sih kapan hari Pantai Kuta dinobatkan sebagai pantai yang terkotor kayaknya ya di tempat wisata yang ada di Bali gitu ya. Tapi tetap aja banyak yang ini yang datang ke sini. Dan sempat juga kalau mungkin Anda datang pada waktu yang nggak tepat, ya kira-kira bulan apa ya itu, bulan Desember mungkin ya, itu banyak banyak ikan-ikan yang mungkin terdampar di sini ya, udah mati gitu ya, dan itu banyak banget dan mengakibatkan pantainya jadi berbau amis gitu ya, karena ya bekas minyak-minyaknya gitu ya guys ya. Dan saya pernah ya jalan-jalan ke sini, terus kemudian ini ya pas kejadiannya setelah itu jadi baunya amis banget gitu guys. Dan waktu itu saya sama ini ya sama teman-teman ya naik angkutan gitu ya, angkutan umum ya dari Kuta sampai ke wilayah Denpasar gitu. Dan di angkutan umum kita ini ya dikomentari sama orang-orang, ini kok ada bau ikan gitu ya. Ada yang bawa ikan nggak gitu ya, padahal itu sebenarnya dari sendal kita guys ya, yang nginjak pasir kemudian bau banget gitu guys, bau amis ya. Dan ketika kita datang akhirnya ya ini harus dicuci dulu sendalnya ya, untuk pakainya sendal jepit ya. Terus kemudian ketika kita jalan-jalan ke Nusa Dua pada saat di daerah sini banyak ikannya gitu ya, yang terdampar dan baunya nggak enak gitu, kita main ke Nusa Dua, bukan Nusa Dua ya, tapi ke wilayah Sanur di pantai yang sebaliknya dari sini. Nah itu kita mendapati pantai yang aman dari bau amis ya. Jadi kalau misalnya kita nggak ini ya lagi sial gitu di sini, kita bisa datang ke pantai yang lainnya kok ya. Jadi jangan khawatir ya kalau di sini ada bangkai-bangkai ikan, kemudian ada kotorannya yang banyak yang kadang-kadang juga dikirim dari ini ya, dari wilayah Jawa gitu ya guys ya, sampah-sampah juga sampai ke sini dan akhirnya numpuk di sini. Nah, ini kita mendingan ke wilayah Sanur saja ya mainnya gitu. Dan di sana ada Pantai Sindu yang kalau menurut saya juga masih keren ya, masih bagus ya. Pasirnya juga putih banget gitu ya. Mungkin karena ini ya, karena udah berkurang wisatawannya yang datang ke sana, jadi semakin ini ya bersih gitu ya guys ya. Kalau di Nusa Dua beda lagi, karena di sana itu daerahnya eksklusif ya. Jadi hanya orang-orang yang wisatawan berduit yang tinggal di sana, yang nginep di sana, makanya tempatnya itu sangat bersih gitu ya. Nah, tapi untuk kali ini saya kebetulan nggak ke Nusa Dua guys ya. Jadi ya karena waktu guys ya, karena waktunya nggak mencukupi, makanya saya hanya bisa ke tempat-tempat yang terjangkau saja di jadwal saya gitu loh guys. Jadi dan itu juga saya ini ya, saya ya lihat sama kondisi tenaganya gitu guys ya. Kalau semuanya sih maunya pingin didatengin gitu ya, tapi ya kita harus inilah bagi-bagi waktu, bagi-bagi tempat juga gitu. Jadi biar seenggaknya ada beberapa yang bisa diwakili, lautnya udah ada, terus kemudian yang lainnya itu gimana lagi. Dan pinginnya sih saya ke Ubud guys ya, biar tahu di sana itu kondisi untuk saat ini seperti apa ya. Kalau di daerah sini kan juga merupakan pusatnya orang asing ya di sini ya. Di Ubud juga sama guys ya, tapi kita lihat aja ya, apakah di sana itu lebih rame bule-bulenya atau di sini ya. Pengen tahu kan bule-bule yang ada di Bali ya, apakah
masih ada di sini berkeliaran atau sudah pada pulang ke negaranya ya. Dan kalau di sini apa aja yang bisa dilakukan? Ya pijat lah, bisa makan-makan gitu ya, terus kulineran di sini. Tapi agak mahal guys. Terus kemudian bisa selancar gitu. Oke guys, makasih banget ya udah gabungan, udah nemenin saya jalan-jalan di sini, keliling-keliling di Pantai Kuta ya. Dan ya kondisinya kayak gini guys ya, masih belum normal. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa datang lagi ke sini dan kondisinya lebih bagus lagi. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye.